Saya beri pantun buat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pada siang hari ini. SMA 1, SMA-nya 17 kota. Letaknya Dake Samo Balai Baru. Jawablah salam dari Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA 17 Koto Sungai Sari, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu peserta hebat tentunya diseminasi budaya positif pada saat hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan puji besar syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan saat ini kita diberikan limpah dan rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan nantinya oleh CGP, calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Lutfi Abdul Aziz SPD. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja kita sudah kedatangan Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Lutfi Abdul Aziz SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Lutfi Abdul Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan presentasi hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah seorang guru matematika di sekolah SMA 1 Koto Sungai Sari, di mana sekarang saya lagi menempuh program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Di sini ada fasilitator saya, yaitu Pak Iswandi, dan pengajar praktik itu Bu Rahmayuni. Dan di sini sebelumnya tujuan diseminasi yang akan saya lakukan itu yaitu saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti budaya positif. Sebelumnya, budaya positif ini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mengumpamakannya seperti sekolah itu ada sebuah ladang, ya, di mana ladang yang persemaian bibit, di mana bibit tersebut berkembang secara maksimal seharusnya. Jadi petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat maupun jamur-jamur atau hama-hama lainnya. Nah, dari uraian tersebut kita bisa tahu bahwasanya sekolah itu diibaratkan dengan tanah tempat kita bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Salah satu cara dilakukan guru untuk membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau ide sekolah yang menumbuhkan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang gimana konsep dari disiplin positif dan motivasinya. Yaitu budaya positif ini ada terbagi dari 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga ada keyakinan sekelas atau bisa juga disebut dengan kesepakatan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, teori kontrol menurut seorang Dr. William Glasser, merupakan seorang psikiater dan juga seorang pendidik, di mana itu ada 4 teori makna dari kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama yang kita jelaskan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yaitu yang pertama, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukainya. Sedangkan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menjadinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di mana di sini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, dan kadang-kala mereka sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan hal negatif atau pesan negatif. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di mana itu banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Oke, di sini kita bisa membandingkan, yaitu ada stimulus respon tentang dunia dan juga ada teori kontrol tentang dunia. Nah, di mana di sini bisa kita lihat perbandingannya. Pada realitas atau kebutuhan itu di stimulus respon itu sama, sedangkan teori kontrol itu berbeda. Dan yang kedua, pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memahami pandangan lain tentang dunianya. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang atau menang. Jadi tidak ada kalah di sini. Sini makna kata disiplin. Menurut ini ada dua orang tokoh utama. Yang pertama dari bangsa kita yaitu Ki Hajar Dewantara dan juga ada Diana Gosen. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, makna kata disiplin itu adalah untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Sedangkan menurut Diana Gosen, makna kata disiplin itu ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menjadi motivasi dirinya untuk mencapai suatu tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama dan yang kedua itu merupakan motivasi yang dinamakan eksternal. Sedangkan yang sebenarnya itu adalah motivasi intrinsik, yaitu yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan di sini yang lebih bagus itu yang ketiga. Selanjutnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini biasanya tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini disebut dengan motivasi bersifat eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang sebelumnya, di mana orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan juga ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, ketiga, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa orang yang seperti apabila saya melakukannya? Dan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasinya itu bersifat internal atau dirinya sendiri. Nah, jadi yang sangat bagus dari yang ketiga ini adalah ini yang terakhir. Selanjutnya, di sini ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau dia tiba-tiba. Sedangkan untuk konsekuensi, dia terencana atau disepakati dan sesuai dengan peraturan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang selanjutnya ini bisa dilihat, hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Nah, terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi, dia murid itu tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor muridnya. Sedangkan untuk restitusi, prosesnya itu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas ini masalahnya kalau dulu kita namanya peraturan kelas. Kalau sekarang itu ganti menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada mengikuti aturan. Nah, mana ini kita sepakati atau kita bikin bersama, tidak oleh seorang. Pembentukan keyakinan kelas itu terdiri dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya selalu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas melalui kegiatan curahan pendapatnya. Dan semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu dan waktu. Jadi bisa berubah-ubah. Terus ini beberapa contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama bisa dilihat di sini. Ini contoh keyakinan kelas 1, di mana mereka bilang setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senam, setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan terakhir yaitu perlu merasa aman. Sedangkan pada kelas 5, dia selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Sedangkan pada kelas 7, di sini ada 3 item yang mereka bikin, yaitu yang pertama hormat. Mereka meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Mereka meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima
pada suatu kelompok dan saling satu dengan yang lainnya. Ini contoh beberapa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada di kelas 1, kelas 5, dan juga kelas 7. Selanjutnya, itemnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat ada kasih sayang dan merasa diterima, yang kelima kebebasan. Nah, di mana yang untuk pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu contohnya kesehatan, rumah, makanan atau biologis. Ya. Sedangkan yang kedua penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuannya, di mana ini contohnya itu keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dia dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Sedangkan yang ketiga yaitu kesenangan. Ini contohnya itu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan juga tertawa. Sedangkan yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yaitu contohnya itu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang selanjutnya kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Yang kelima kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, yaitu mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, dunia berkualitas, yaitu guru harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan dalam dunia berkualitas murid. Interaksi guru dan murid harus positif sehingga nilai-nilai kebajikan melekat pada diri murid tersebut. Di sini ada posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol ini ada 5. Ya, sebelumnya posisi kontrol itu Diana Bosen ada 5. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, di mana dari kelima-lima ini yang paling mungkin sering kita temukan atau kita pakai tanpa sadar kita, yaitu mungkin seperti penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jujur, saya sendiri mungkin tipikalnya lebih ke penghukum dan juga pembuat rasa bersalah apalagi sebelum mengikuti yang namanya program guru penggerak. Nah, di sini yang pertama penghukum, ini ciri khasnya itu adalah guru itu biasanya nada suaranya itu tinggi. Terus muridnya itu mungkin marah, dendam atau bersifat agresif, dan juga mereka juga menyalahkan orang lain. Itu salah satu contoh kalau posisi kontrol kita seorang penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya gurunya itu memelas, nadanya itu memelas, halus, dan juga lembut. Dan biasanya muridnya akan merasa bersalah dan merasa gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain atau orang sekitarnya. Dan biasanya mereka menyembunyikan, menyangka dan juga berbohong. Nah, selanjutnya ada teman, posisi kontrol teman. Nah, biasanya nada suaranya itu sangat akrab, ramah, dan juga bercanda. Dan muridnya akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Dan murid hanya mau mendengarkan guru-guru tertentu saja atau guru tersebut tadi. Dan biasanya murid akan bergantung dengan guru tersebut juga. Yang keempat ada pemantau, yaitu nada suaranya itu biasanya datar, terus bahasa tubuhnya formal, berbicara sesuai dengan catatan dan juga fakta di lapangan, dan juga mereka memberikan konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Terus yang terakhir adalah manajer. Biasanya suaranya halus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, mendekat kepada murid, dan juga biasanya gurunya itu membantu siswa untuk bertanggung jawab. Lalu mereka mencari solusi atas masalah bersama, dan juga mereka menguatkan watak atau karakter dari siswanya tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di mana untuk menstabilkan identitas itu biasanya seorang guru akan menanya setiap orang akan pernah melakukan kesalahan tersebut, atau biasanya berbicara seperti ini juga, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Itu biasanya sudah masuk dalam item dari menstabilkan identitas. Selanjutnya ada lagi validasi
Selanjutnya guru-guru akan berkata, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu salah satu mungkin hal yang sering diberikan atau dilontarkan oleh guru pada item validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biasanya guru berkata seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi seorang seperti apa. Itu biasanya item untuk menanyakan keyakinan. Ya. Presentasi saya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu merupakan hasil yang telah saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Jadi di sini presentasi yang tadi saya ajukan, mungkin kalau ada di bapak guru yang bertanya, mungkin bisa bertanya. Sebelumnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Lutfi Abdul Aziz SPD atas penjelasan tentang budaya positif. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta diseminasi. Silakan untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Pada Bapak Deva, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya mau bertanya kepada Pak Lutfi. Sebelumnya, kenalnya saya Deva dari mata pelajaran seni budaya. Nah, saya mau bertanya, apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan pertama. Oke, kita tampung 3 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada lagi Bu, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan Pak. Izinkan perkenalkan nama saya Deswita. Dan di sini saya akan menanyakan bagaimana sih langkah-langkah Bapak dalam pembentukan keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi yang memberikan pertanyaan daripada Bapak Ibu semua? Oke, silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Kenalkan sebelumnya saya Sulianti dari mata pelajaran sejarah. Tadi kan salah satu materi kita adalah tentang posisi kontrol. Pertanyaan saya, bagaimana contoh dari kelima posisi kontrol tersebut secara masing-masingnya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih, kita sudah mengumpulkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Eva, pertanyaan kedua dari Ibu Deswita, dan pertanyaan ketiga dari Ibu Fitri. Pertanyaan Pak Deva yang pertama apa tadi Pak Deva? Tujuan dari disiplin ya, disiplin positif. Yang kedua itu pertanyaan dari Ibu Deswita, apa langkah-langkah Bapak dalam melaksanakan sebuah kesepakatan kelas. Lalu yang ketiga dari Ibu Fitri Febrianti itu mengatakan, bisa nggak Bapak memberikan contoh dari kelima positif kontrol yang setelah Bapak jelaskan. Oke, waktu dan tempat kami silakan untuk Bapak sudah untuk memberikan jawaban pada peserta diseminasi banyak kali. Pak Lutfi, waktu dan tempat silakan. Baik, di sini ya, sebelumnya disiplin positif ini memiliki tujuan. Ya, tujuannya yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa itu sendiri atau internalnya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan juga tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan juga hadiah. Jadi itu disiplin positif itu kita sekarang yang aslinya selalu memberikan hukuman dan juga hadiah, itu sekarang mulai menguranginya dan juga mungkin bisa sampai tidak menggunakannya lagi, sehingga akan terbentuknya peserta didik yang sesuai dengan karakter profil pelajar. Saya kembali pada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Tadi jawaban dari Bapak Lutfi terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Deva. Bagaimana Pak Deva untuk jawaban dari Bapak Lutfi? Dari penyampaian yang disampaikan Pak Lutfi tadi itu bisa kita terapkan di kelasnya, Bapak Ibu, yang biasanya kita melakukan disiplin yang terlalu keras, militer, tapi sekarang kita bisa mengambil
dan yang positif dan memberikan mereka tanggung jawab. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak sudah memberikan umpan balik dari jawaban dari Bapak Lutfi. Oke, pertanyaan kedua itu dari kita masuk langsung ke pertanyaan kedua dari Ibu Deswita Indojaya, di mana pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan ketika membuat sebuah kesepakatan kelas? Oke, pada Bapak Lutfi, silakan. Pertanyaan tadi ya, bagaimana langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas ini? Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan kelas yang telah disepakati di kelas. Terus mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau mungkin dalam kertas juga boleh, sehingga siswa bisa melihatnya secara utuh. Terus menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya ada meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu misalnya. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Selanjutnya keyakinan kelas yang telah dibuat, maka semua orang dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatanganinya, yaitu antara guru dan juga siswa. Terus yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat dan juga diingat. Ya, itulah tadi jawaban dari Bapak Lutfi tentang pertanyaan dari Ibu Deswita Indojaya. Oke, kita kasih kesempatan pada Ibu Deswita Indojaya, bagaimana Bu? Terima kasih atas jawabannya Pak Lutfi. Di sini saya sangat paham langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Deswita Indojaya. Oke, lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Itu pertanyaan dari Ibu Fitri Febrianti, di mana pertanyaannya, jelaskan contoh dari 5 posisi kontrol diri. Nah, silakan. Posisi kontrol itu contohnya ini bisa kita lihat dari hukum nah suara yang tinggi. Ini contohnya itu ya, biasanya dalam lingkungan sekolah ada seorang guru yang menyuruh atau memberikan perintah kepada muridnya, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contohnya, itu bisa dilihat tuh. Selanjutnya yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dengan bisa lihat sedikit karakternya itu biasanya contohnya dia gurunya itu mengatakan, kamu selalu saja membuat bapak merasa kecewa, atau kamu selalu mengecewakan bapak, padahal kemarin kamu sudah berjanji kepada bapak. Jadi dengan nada lembut dan membuat mereka semakin merasa bersalah. Itu untuk membuat orang merasa bersalah. Sedangkan teman itu contohnya itu mungkin di mana kita sangat akrab rasanya. Hai bro, misalnya itu kan ada yang terlalu akrab, biasanya itu tolong dong bantu bapak untuk mengangkat ini. Biasanya itu kalau bentuknya seperti itu, biasanya itu udah seperti posisi kontrolnya adalah teman. Jadi mereka sangat akrab contohnya. Dan juga ada pemantau. Pemantau ini dia itu tadi nada suaranya datar, terus dia itu bahasa tubuhnya itu formal. Contohnya biasanya katanya itu seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya. Itu biasanya itu sudah masuk dalam pemantau. Jadi mereka mengulas kembali gimana mereka bisa mengingat peraturan kelas tersebut dan apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Itu biasanya adalah titik posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir yaitu ada manajer. Nah, manajer ini biasanya mereka itu lebih kepada mencari sebuah solusi bersama. Contohnya ini tuh gurunya itu berkata seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Itu merupakan salah satu contoh dari kelima posisi kontrol ini. Jadi bisa kita lihat nilai di sini. Tipe posisi kontrol manakah Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Oke, terima kasih atas penjabaran dari Bapak Lutfi. Kita kembalikan lagi ke penanya, bagaimana Ibu Fitri? Terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah memberikan contoh di kehidupan nyata dan di lingkungan sekitar kita terhadap posisi kontrol diri. Saya paham dan saya kembalikan lagi kepada Bapak. Oke, terima kasih. Oke, dapat kita simpulkan bahwa
tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai untuk dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan dalam pembentukan keyakinan kelas kita perlu adanya kolaborasi antara siswa dan guru di dalam kelas. Dan yang pastinya untuk posisi 5 posisi kontrol tersebut perlu kita tanamkan, terutama itu adalah posisi teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, ataupun sebagai nantinya merasa bersalah. Oke, cukup sekian dulu hasil dari diseminasi dari Bapak Lutfi Abdul Aziz SPD dalam kegiatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, apakah Sarah tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Lalu Pak, karena tadi saya membuat kejutan di dalam kelas Pak. Oke, baik, karena Bapak boleh tahu alasan Sarah melakukan hal tersebut? Boleh Pak, tadi itu saya marah-marah ke Dina karena Dina mengambil tugas saya tanpa sepengetahuan. Oke, itu begitu ceritanya. Wajar kalau Sarah marah-marah kepada Dina. Kalau Bapak di posisinya Sarah, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Sarah lakukan terhadap Dina? Tadi Sarah sempat marah-marah sama mencaci Dina Pak. Terus tanpa sadar juga Sarah menyebut Dina karena kesulitan emosi. Baik, Sarah melakukan hal tersebut tentu ada alasannya. Itu Pak, saya melakukannya karena Dina selalu mencontoh tugas Sarah tanpa berusaha lebih dahulu. Apalagi tadi Dina itu mengambil tugas Sarah tanpa pengetahuan Sarah Pak. Oke, baik. Wajar Sarah marah kepada Dina karena Bapak sangat menghargai apa yang telah Sarah lakukan karena tidak lebih dari sampai memukul Dina. Apakah tindakan yang Sarah lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Menurut Sarah, kesepakatan kelas apa yang telah Sarah lakukan? kesepakatan kelas terkait saling menghormati antar teman. Betul. Menurut Sarah, apakah saling menghormati teman itu hal yang penting? Untuk sangat penting Pak. Baik, kalau menurut Sarah penting, harusnya apa yang Sarah lakukan terhadap hal tersebut? Harusnya tadi Sarah lebih sabar Pak. Berarti apakah Sarah bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tentu sangat bersedia insyaallah Pak. Apa yang akan Sarah lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Sarah akan lebih sabar lagi untuk kedepannya, tidak mudah emosi. Dan ketika ada yang mengajar saya di kelas, Sarah akan mengajukannya kepada guru yang mengajar atau kepada di kelas Pak. Baik, benar sekali. Tepat apa yang telah Sarah lakukan. Tetap semangat dalam belajar dan silakan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, Airin, tadi Bapak mendapat laporan bahwasannya Airin datang terlambat ke sekolah dan juga salah memakai seragam pada hari ini. Apakah benar seperti itu? Iya benar Pak. Lalu, Airin tahu sekarang kita masuk jam berapa? Tahu Pak, yaitu jam 7 pagi. Oke. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Oke. Berarti Airin tahu bahwasanya Airin memakai seragam yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, terlambat datang ke sekolah dan juga memakai seragam yang salah pada hari ini. Tapi apakah Airin tahu pelanggaran apa yang Airin lakukan? Tahu Pak, Ain sadar Ain telah datang terlambat dan memakai seragam yang salah. Kalau boleh tahu, apa alasan Airin melakukan hal tersebut? Ain terlalu asik menonton drama Korea sehingga lupa akan waktu tidur, sehingga Ain tertidur di jam 2 malam. Dan pas bangun, Ain juga kesiangan padahal sudah dibangunkan oleh ibu. Dan hal itulah yang membuat Ain tidak mengingat hari apa itu sekarang. Oke, baik. Bukankah kita sudah membuat kesepakatan kelas? Ya sudah Pak. Apakah Airin masih mengingat kesepakatan kelas kita? Masih Pak, yaitu disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati dan jujur dan rajin beribadah. Baik, menurut Airin, pelanggaran apa yang telah Airin lakukan pada kesepakatan kelas yang telah kita buat? Pelanggaran yang telah Ain lakukan
lakukan yaitu kedisiplinan dalam kelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti Aidin sudah mengetahui kesalahan dan juga meyakini kesalahan kita. Apakah Aidin bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Aidin bersedia, Kak, dan Aidin tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aidin akan menggunakan seragam yang sesuai dengan sekolah pada hari ini. Oke, baik. Bapak telah menghargai apa yang telah akan Aidin lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan Bapak berharap hal ini tidak berulang lagi ke depan. Insya Allah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Salam.